Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai metabolisme sel, yaitu subpokok bahasan katabolisme karbohidrat. Yang berhubungan dengan katabolisme atau contoh dari peristiwa katabolisme adalah respirasi. Dan berdasarkan kebutuhan akan oksigen, respirasi dibedakan menjadi dua. Satu, respirasi aerob menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energinya. Dan yang kedua, respirasi anaerob, dia tidak menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Respirasi aerob ini tahapannya ada 4, ini tidak boleh dibolak-balik ya, harus urut. Tahap yang pertama adalah glikolisis. Tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Maaf blur ya, tapi PowerPoint sudah saya bagikan jadi tidak masalah. 3, siklus Krebs. Dan yang keempat, transfer elektron. Jadi tahapan mesti dimulai dari glikolisis dulu. Kalau ada oksigen masuk dekarboksilasi oksidatif atau singkat DO, kemudian masuk siklus Krebs dan terjadi transfer elektron. Tapi jika setelah proses glikolisis kok tidak ada oksigen, maka prosesnya dilanjut ke fermentasi, yaitu respirasi anaerob, tidak masuk ke jalur DO. Jadi kalau respirasi aerob ada 4, bisa kita buat jembatan keledai, gede sirae. G, glikolisis. D, dekarboksilasi oksidatif. C, siklus Krebs. R, transfer elektron ya. E, elektron. Nah, kita mulai tahapan respirasi aerob. Yang pertama adalah glikolisis. Ada 9 langkah reaksi glikolisis, tapi pada dasarnya bahan dasar glikolisis adalah glukosa. Anda lihat ini ya, ATP melepaskan satu fosfat menjadi ADP. Fosfat tadi melekat pada atom karbon di glukosa sehingga menjadi glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat selanjutnya menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini juga lagi ATP-nya melepaskan satu gugus fosfat lagi, sampai akhirnya pada hasil akhirnya glukosa yang awalnya 6 atom karbon menjadi 2 asam pirufat. Nah, ini coba dilihat yang masing-masing menghasilkan 3 atom karbon. Jadi hasil akhirnya adalah asam pirufat. Yang terpenting Anda mengetahui bahan dasarnya apa, proses glikolisis itu perubahan apa menjadi apa, dan berapa ATP yang dihasilkan serta tempat terjadinya. Coba Anda lihat ini, senyawa yang diperlukan adalah glukosa, hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH, dan 2 molekul H2O. Di mana terjadinya? Dia terjadi di dalam sitoplasma sel. Jumlah ATP yang dibutuhkan atau dihasilkan ada 2 tahap tadi ya. Yang pertama investment phase yang membutuhkan 2 ATP yang digunakan dalam proses perubahan molekul glukosa. Tadi yang pertama phase ditunjuk tadi ya, menjadi glukosa 6 fosfat dan fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Sementara tahap kedua yaitu tahap payoff phase menghasilkan 2 ATP sehingga hasil akhirnya adalah 2 ATP. Ringkasan glikolisis reaksinya adalah gula ditambah glukosa ditambah 2 NAD plus 2 ADP, 2 NAD plus 2 ADP plus 2 fosfat menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, 2 hidrogen plus 2 ATP dan plus 2 H2O. Setelah glikolisis menghasilkan asam pirufat nanti dipakai untuk bahan dasar dekarboksilasi oksidatif.
Jadi bahan yang dibutuhkan pirufat berasal dari glikolisis. Ini nanti tempat terjadinya ada di matrik mitokondria. Jadi sudah mulai di mitokondria tapi di bagian luarnya. Kalau glikolisis tadi masih di sitosol, di sitoplasma ya, belum masuk mitokondria. Hasilnya DO berupa 2 senyawa NADH, 2 CO2 dan asetil CoA. Tidak menghasilkan ATP ya. Itu dilihat hasil akhirnya. Nah, ini asam pirufat akan diubah menjadi asetil CoA dan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Ini dekarboksilasi oksidatif. Tahapan yang ketiga adalah siklus Krebs. Ini paling banyak menghasilkan CO2. Dia disebut juga siklus asam sitrat dan berlangsung secara aerob. Nek gak ono oksigen gak iso terjadi cah. Makanya tadi setelah glikolisis nek gak ono oksigen gak iso lanjut DO tapi langsung fermentasi. Sehingga fermentasi tidak ada proses DO maupun siklus Krebs. Nanti kita pelajari pada video berikutnya ya. Ciri siklus Krebs berlangsung secara aerob tadi ya. Fungsinya menghasilkan elektron dalam jumlah besar dan terjadinya masih di matrik mitokondria. Hasilnya ini dihitung 2 siklus karena 2 asetil CoA dari reaksi sebelumnya ya. Jadi dari DO tadi dapat 2 asetil CoA, maka 2 siklus Krebs akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP dan 4 CO2. Kalau 1 asetil CoA Bu, berarti 1 siklus, berarti 6 dibagi 2, setengahnya yaitu 3 NADH, setengahnya 2 ya 1 FADH, 2 ATP berarti 1 ATP dan 4 CO2 setengahnya adalah 2 CO2. Nah, ini ada 8 siklus di sini, 8 tahapan. Saya simpel saja menjelaskannya. Asetil CoA dari DO, proses kedua kan DO ya, siklus Krebs proses ketiga. Yang pertama tadi glikolisis. Jadi urutannya glikolisis, glukosa jadi pirufat, DO pirufat jadi asetil CoA. Asetil CoA digunakan untuk siklus Krebs yang sedang saya bicarakan ini. Jadi asetil CoA akan ini lihat tahap pertama ya. Asetil CoA akan diikat oleh oksaloasetat membentuk sitrat. Sitrat akan diubah menjadi isositrat dengan memakai air. Kemudian dia melepaskan CO2. Pada tahap yang ketiga dihasilkan NADH plus H+. Kemudian akan berubah menjadi alpha ketoglutarat, melepaskan CO2 dan dihasilkan NADH ini ya. Alpha ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil CoA. Suksinil CoA akan berubah menjadi suksinat. Ini melibatkan GTP yang nantinya akan dibentuk ATP. Nah, berarti ini dihasilkan ATP. Ini tadi dihasilkan NADH. Ini juga NADH2. Kemudian untuk selanjutnya suksinat diubah menjadi fumarat menghasilkan FADH2. Tadi kan berarti hasilnya NADH, FADH2 dan ATP ini tadi ya, ATP. Juga ada molekul CO2 sebanyak 4 molekul tadi karena ada 2 putaran. Jadi ringkasannya, 1 molekul jenis asetil CoA yang sudah masuk dalam siklus Krebs ini dapat menghasilkan, nah ini 1 siklus, 1 ATP, kemudian 1 FADH2, 3 NADH dan 2 CO2. Itu jika 1 siklus. Ya, sedangkan jika dia 2 siklus maka dikalikan 2. 3 kali 2 kan 6. Jadi NADH-nya jadi 6. 1 ATP kalikan 2 kan 2 ATP. 1 FADH2 karena 2 siklus berarti 2 dan 2 CO2 karena 2 putaran menjadi 4 CO2. Lah molekul NADH dan FADH2 iki engko
terus dimasukkan pada tahap terakhir yaitu transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Prinsipnya 1 NADH akan diproses menghasilkan 3 ATP, itu prinsip. Jadi 1 NADH menghasilkan 3 ATP, sedangkan 1 FA2H2 akan menghasilkan 2 ATP. Ini untuk menghitung energi yang dihasilkan dalam transfer elektron. Untuk siklus Krebs, tipnya dari 8 siklus tadi bisa kita singkat si iso kesunat fuma oke. Ya, keterangannya bisa dibaca di bawahnya. Nah, yang terakhir adalah transfer elektron sebagai tahap akhir respirasi aerob. Bahan yang diperlukan adalah 10 buah NADH dan 2 FADH. Dari mana, Bu? Nah, itu tadi 2 dari hasil akhir glikolisis, 2 dari dekarboksilasi oksidatif, 6 dari siklus Krebs. Kan memang 2 putaran ya. Nah, sedangkan yang 2 FADH diperoleh dari siklus Krebs. Maka zat kalau dihitung tadi ya, dalam reaksi transfer elektron yang dihasilkan adalah 34 ATP dan air. Dari mana 34 ATP? Ya, 10 NADH. Berarti 10 mbok pengno 3 dak 30 aja. Dan 2 FADH mbok pengno 2 dak 4 berarti 30 ditambah 4 34. Asale kondi lha iku mang dari glikolisis, dari DO dan dari siklus Krebs. Berarti dari siklus sebelumnya, dari tahapan sebelumnya. Maaf, tahapan bukan siklus ya, dari tahapan sebelumnya. Enzimnya melibatkan enzim sitokrom dan akseptor. Akseptor itu penerima elektron ya. Akseptor ion hidrogennya adalah oksigen sehingga dapat membentuk air. Terjadinya tidak di metrik mitokondria tapi di dalam membran sebelah dalam mitokondria. Kalau yang glikolisis tadi di sitoplasma, sedangkan DO dan siklus Krebs di metrik mitokondria. Nah, prosesnya ini bisa dilihat bahwa energi nanti akan ditranspor ya, mengalir dari matrik mitokondria ya, ini ruang antar membran, melalui sebuah gradien kineosmotik. Kineosmotik itu suatu cara untuk menghasilkan ATP, mengakibatkan hidrogen iki mengalir kembali melintasi membran melalui ATP sintase untuk memproduksi ATP. Dari mana? Tadi ya ditambahkan dari glikolisis dan siklus Krebs. Maka setiap satu glukosa ya, molekul glukosa akan menghasilkan 38 ATP. Yuk kita lihat ini perincian perhitungannya tadi. Glikolisis hasil akhirnya 2 NADH plus 2 ATP. Berarti 2 kali 3 6 ditambah 2 kan 8. Tahu ya dari mana 8 ya. Kemudian hasil akhir dari oksidasi pirufat, dekarboksilasi oksidatif, hasilnya NADH tok ya, nggak ada ATP ya. Yang menghasilkan ATP itu glikolisis sama siklus Krebs. Tapi NADH kan bisa dibuat ATP karena 1 NADH 3 ATP, maka pada DO ini 2 NADH tinggal mengalihkan 3 sama dengan 6 ATP. Sedangkan dari siklus Krebs itu komplit cah. DE ono NADH, ono FADH, ono ATP. NADH ini 6 molekul, FADH ini 2, ATP ini 2. Tinggal mengalihkan aja. Kalau ATP kan 1 ya, FADH 2, NADH 3. 6 kali 3 18. 2 ping 4 ya, FADH kan 2 ping 2, maaf 4. Berarti 18 tambah 4. 24 ya, tambah 2 ATP 24. Jadi totalnya bisa dihitung 38 ATP. Namun karena diperlukan 2 ATP ini untuk eukariot masuk mitokondria tadi ya, dari sitoplasma masuk ke metrik dan krista, hilang rong ATP sehingga hasil akhirnya 36 ATP. Sedangkan prokariot dia gak duwe mitokondria cah, gak duwe sistem endomembran, energinya utuh 38
ATP. Ya, ini lihat ringkasannya. Dari sini kita ketahui glikolisis, ya, glikolisis adalah perubahan glukosa menjadi asam pirufat, hasilnya 2 ATP dan 2 NADH. 2 ATP nek ditransfer elektron, DE iki tetap 2 ATP ya cah, tapi yang 2 NADH ini akan menjadi 6 ATP. Ini salah, ini 4 ini ya, 4 ATP ini salah, sing bener 6 salah ketik itu, tapi karena ini gambar tidak bisa saya edit, tapi sepenting Anda mudeng. Lawang 1 NADH 3 ATP kok iki loro kok 4, dak salah aja, sing bener 6. Terus tahap kedua adalah DO. Dekarboksilasi oksidatif adalah perubahan asam pirufat menjadi 2 asetil CoA. Hasilnya apa DO? Tidak ATP ya, hanya 2 NADH, tapi dia nek ditransfer elektron ini coba lihat menghasilkan 6 ATP. Terus yuk lanjut proses yang selanjutnya yaitu siklus Krebs. Asetil CoA dari DO tadi, hasil DO masuk siklus Krebs ya, masuk siklus Krebs. Ini enak, ini nak bagian ini ya. Masuk siklus Krebs dia akan menghasilkan 6 NADH. Berarti nek mbok pengno telu kan 18. Saiki 18. 2 FADH 2. Nek mbok pengno loro kan 4 ya. ATP 2 ATP. Yuk kita total yuk. Loro tambah 6 iki mang 6 lho ya, dudu 4 lho ya, berarti 8. 8 mbok tambah 6 14 mbok tambah 18 32, mbok tambah 4 36, mbok tambah loro 38 ya. 38 ATP untuk prokariot. Nek eukariot 36 mergo ilang loro nggo mlebu nek mitokondria. Nah, ini di dalam mitokondria ini prosesnya seperti ini ya. Perbedaannya dibaca sendiri. Di situ tabel sudah saya kirim ya lewat PowerPoint, dibaca sendiri perbedaannya. Kemudian keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein di slide ada, nanti di screenshot saja ya. Yang jelas ketiganya nanti bertemu dalam siklus Krebs dengan menambahkan asetil CoA. Mereka bertemu di siklus Krebs. Nah, ini sudah ada di lembar kegiatan siswa. Untuk menyingkat waktu bisa dibaca sendiri nih, mudah keterkaitannya. Saya akhiri dulu pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.